Gerakan gagal bayar atau Galbay Nasional Stop Bayar Pinjol sekarang makin marak ya. Itu menandakan berarti banyak orang yang gagal bayar di pinjol itu ya. Orang bisa minjem tapi nggak bisa balikin. Itu biasa dan ini bukan fenomena. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Kalian sering banget ya dengar kata stop bayar pinjol, stop bayar aplikasi pinjaman online ya, gitu kan. Mungkin kalian sering banget dengar kata seperti itu. Tapi begini alasannya. Nah, jadi kenapa sih banyak orang yang menggaungkan kata stop bayar pinjol, Galbay Nasional? Alasan terbesar ini karena banyak pelanggaran-pelanggaran yang katanya diduga oknum DC pinjol itu tersebut. Di mana sudah jelas ya yang menagih sangat kasar katanya, menagih sangat menekan, bahkan juga tidak segan-segan menghina nasabah yang gagal bayar. Nah, itu yang melatar belakangi orang bilang Galbay Nasional, gerakan Galbay atau stop bayar pinjol. Ya, mungkin juga kalian pernah mendengar ya bahwa ada yang disebar di datanya di Instagram, di Facebook, di kontak darurat, diteror lah nomor-nomor kontak yang ada di HP kita, dihubungi dan sebagainya, dipermalukan. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran yang jauh lebih besar dibanding pelanggaran-pelanggaran seperti gagal bayar hutang atau disebut galbay. Jadi pelanggaran mereka nih si desi-desi pinjol itu lebih 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 besar dibanding kita gagal bayar pinjol. Jadi kalau kalian pikir-pikir nih, kita memang melanggar ya, yaitu tidak bisa membayar hutang. Ya kita salah juga tidak bisa membayar hutang. Ya tapi yang mereka lakukan itu lebih melanggar. Maksudnya desi-desi pinjol itu lebih melanggar. Lebih-lebih lagi ya di mana hinaan, cacian, terus kemudian ancaman sebar data, itu ranahnya mereka lebih berat ya, karena itu bisa ke pidana. Sedangkan kita mungkin karena enggak ada uang, belum bisa bayar, dan ini kita tuh masih dalam ranah perdata, yaitu masih dalam ranah gagal bayar atau di pinjaman online tuh nggak bisa, maksud pokoknya nggak bisa dipidana, dan itu masih masih dalam ranah perdata. Terlepas kalian pinjol apapun, dimanapun, di bank konvensional ataupun dimanapun, yang namanya masalah hutang itu tetap masuk ke ranah perdata, tidak bisa dipidana. Sedangkan yang mengganggu kalian, yang menagih kalian, yang meneror kalian, itu masuk ke ranah pidana. Karena kalian difitnah, kalian merasa terganggu, merasa disebar privasinya, kalian bisa mengajukan ya ke pengadilan atau mungkin ke kantor polisi untuk melaporkan. Bisa kok. Sekarang kenapa kok kita banyak yang menyarankan untuk stop bayar pinjol? Padahal ya kita bayar sedikit-sedikit ya, kita nyicil ya. Tapi walaupun nyicil pun ancamannya sudah udah kayak kayak gitu, apalagi yang nggak bayar. Nah, untuk menghindari tersebut, biasanya tuh harusnya kalian tuh kasih tahu gitu, ngasih informasi ke mereka bahwa itu adalah suatu pelanggaran. Kalian bilang aja ke desi-desi sebenarnya tuh mereka tuh nggak boleh seperti itu. Nah, tapi mereka juga akhirnya bodo amat kan. Nagih mah tetap nagih, kasar tetap kasar. Ya. Nah, ini akan menjadi asumsi. Ya, asumsinya kalian juga juga ada kesempatan dong untuk tidak usah membayar kalian. Ya, karena sama-sama melanggar. Nah, asumsi seperti itu karena asumsinya sama-sama melanggar, privasi teman-teman diganggu, kalian diganggu, diancam, dihina, muncullah di diri kalian. Kalian juga berhak untuk tidak membayar hutang-hutang piutang tersebut. Nah, tapi di sini saya garis bawahi ya. Saya juga garis bawahi. Biasanya orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah oknum-oknum DC ya. Oknum-oknum DC yang menghina atau melakukan sebar data. Jadi nggak semua DC tidak seperti itu. Ada juga yang DC yang melakukan SOP yang bagus lah gitu ya, sesuai dengan SOP-nya. Nah, jadi gini, di mana itu biasanya sih pinjol itu pinter nih, kadang pinter banget. Mereka tuh akan berkelit nih, gitu kan. Biasanya kalau kita udah melaporkan gitu kan ke aplikasinya, saya dihina, ini ada desi seperti ini, biasanya pinjol itu akan bilang itu bukan dari pihak saya, karena pinjol itu tidak melaporkan, tidak ngasih tahu itu dari aplikasi mana, itu pihak ketiga gitu ya. Jadi kalau mereka punya kesalahan gitu, mereka nggak ada urusan gitu dengan pihak pinjolnya. Ibarat kata mereka tuh lepas tangan, itu pinter mereka. Jadi urusan kalian dengan pinjol itu masalah hutang piutang ya nggak, urusan masalah pelanggaran privasi.
Tapi percaya atau tidak gitu, peraturan ojek itu ada pasal yang mengatur bahwa segala kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga itu sebenarnya adalah juga tanggung jawab si pinjol itu, ya. Jadi kalau misalnya pinjol itu berani untuk melawan kalian, katanya kalian balik terkait masalah seperti itu kalian juga bisa balikin aja gitu kan. Ya karena di OJK sudah diperjelas bahwa segala apapun tindakan dari pihak ketiga setiap itu akan menjadi tanggung jawab pihak pertama yaitu pinjolnya, ya enggak? Nah, sekarang solusinya bagaimana sih jalan tengahnya? Bagaimana apakah kita harus membayar pinjaman online atau tidak? Kalau kita udah dihina-hina, kan ada jargon yang mungkin teman-teman sebar data lunas gitu kan. Oke, jadi gini ya. Kalau kita sudah telanjur mengajukan pinjaman online dan teman-teman juga sudah punya uang buat bayar, ya udah teman-teman bayar aja lah, ya gitu kan. Bukan berarti kalau ada informasi atau anjuran stop bayar pinjol tiba-tiba nggak mau bayar nih gitu kan. Jadi konsepnya seperti ini nih sebenarnya. Ya kita menunjuk ya untuk orang-orang yang memang tidak ada uang nih atau yang sudah tidak ada uang terus gagal bayar dan tidak bisa apa namanya tidak bisa buat membayar cicilannya. Ya udah kalau udah begitu alasannya saya cuma bilang ya udah stop aja bayarnya. Karena mereka melanggar, ibaratnya mereka menyalahi aturan dan menyerang kalian mungkin secara fisikis kena mental gitu kan. Akhirnya kalian udah stop aja dulu, udah ditunda dulu untuk pembayarannya. Tapi balik lagi nih kita renungin. Kita renungin sama-sama ya. Saya akan membuat analogi ini. Analoginya begini. Jika kita berutang nih, misalnya mungkin ke seseorang atau mungkin ke teman kita, lalu teman kita itu ngerusak nih barang kita nih gitu kan, merusak barang kita. Terus akhirnya kita nggak mau nih membalikan hutang kita ke teman kita. Terus dengan alasan orang itu kan sudah merusak barang-barang kita ngapain berhutang dia? Nah, jadi gini, secara hukum itu mungkin oke lah secara hukum, tapi secara agama mungkin di akhirat nanti apakah kita akan sanggup dianggap lunas? Apakah itu akan dianggap lunas? Ya, tentu saja itu sebenarnya urusan berbeda ya masalah hutang piutang. Perusakan barang ya ada ganti rugi. Kalau masalah hutang ya tidak akan pernah lunas kalau nggak bayar. Jadi intinya apapun hutangnya tetaplah hutang. Tapi kalau misalnya kalian dihina-hina ya udahlah stop bayar dulu. Mungkin suatu saat kamu ada uang, bayar dengan bayar pokoknya aja dan kalian juga bisa untuk bernegosiasi untuk membayar pokoknya aja tanpa membayar bunganya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.